Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kepala jurusan Ketua Kompetensi dari SMK PPS 1 Ngerambe, yang tercinta anak-anakku yang tersayang. Pada pagi hari ini kita akan menyelenggarakan hari yang ketiga, ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan penjelasan dari masing-masing kepala jurusan. Dan saya kira untuk yang pertama ini kita serahkan waktu kepada Bu Sri Wahyuni ya, yang sudah siap. Siap Pak, siap. Oke, waktu saya serahkan Bu Sri Wahyuni. Baik, terima kasih Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Wahyuni. Saya adalah Kaprodi dari Tata Busana. Di sini saya terima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan tujuan kenapa harus masuk Tata Busana. Kemudian akan saya perkenalkan isi dari lab dari Tata Busana yang akan nanti kalian untuk belajar saat sudah masuk nanti ya Dek ya. Oke. Tata Busana adalah salah satu SMK yang mengajarkan siswa-siswanya untuk memiliki skill atau keterampilan nyata, dalam artian keterampilan yang kalian pelajari nantinya bisa terlihat, bisa dijual. Kemudian selain itu, kita juga bisa bekerja di perusahaan maupun di lembaga yang lain. Selain itu, anak-anak lulusan Tata Busana siap untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya, kakak kelas kalian ada yang sudah masuk di perguruan tinggi mengambil bidang pendidikan, ada juga yang sudah mengambil di kepolisian. Jadi tidak menutup kemungkinan lulusan Tata Busana itu bisa bersaing dengan lulusan dari jurusan yang lain. Di sini saya akan memperkenalkan jargonnya dari Tata Busana. Bahwa di sini visi misi kita adalah membuat anak didik kita itu bisa kemudian berkarya nyata. Nah, ini karena waktunya terbatas, di sini saya akan coba untuk memperkenalkan isi lab kemudian hasil-hasil karya dari anak-anak Tata Busana. Baik, kita mulai dari hasil praktek dari semester 5, anak-anak Tata Busana, kita bisa membuat ini, Dek, hasil gaun-gaun yang saya pajang di sini. Kemudian selanjutnya adalah hasil dari pelatihan kita bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten dan menghasilkan karya rancang busana bagi adik-adik yang masuk di Tata Busana. Selanjutnya adalah, ini adalah hasil dari praktek juga gaun. Ini gaun yang namanya evening dress. Ini juga gaun evening dress. Kemudian saya akan tunjukkan lagi peralatan yang nantinya akan dipakai untuk belajar di Tata Busana. Ini ada peralatan-peralatan jahit di sini. Kemudian ini hasil dari desain anak-anak Tata Busana, mulai dari pembelajaran dari pensil, kemudian berlanjut ke cat air, ini, kemudian berlanjut ke kolase. Jadi anak-anak nanti diajari bagaimana cara mendesain. Jangan takut ya bagi yang tidak bisa menggambar, jadi kita nanti belajar. Kemudian selanjutnya adalah hasil dari perca. Ya, ini Tata Busana menghasilkan beberapa macam karya. Ini contohnya ya, bunga dari perca.
Perca adalah sisa kain jahitan. Kemudian kita bisa menghias juga sandal murah menjadi sandal cantik. Kemudian hasil dari perca yang lain adalah macam-macam aksesoris. Nah, ini deh. Ini juga hasil dari sisa perca. Kain yang bermotif kita tempelkan pada kain polos sehingga bisa menghasilkan taplak meja dan sebagainya yang bisa kita jual. Ini contohnya. Ya, ini beberapa hasil dari perca jahitan. Jadi kalian jangan khawatir, selain menjahit kita juga bisa memanfaatkan sisa bahannya. Kemudian lanjut di sini adalah hasil dari praktek kita. Baju yang harus dan wajib kita pakai saat kita ada pandemi ini. Ini adalah bajunya, namanya baju hazmat, ya maaf ya, hazmat. Kemudian selain baju hazmat, nah ini jadi anak-anak nanti tidak hanya bisa menjahit baju saja, tapi juga bisa menjahit APD. Nah, ini peralatan kita, peralatan jahitnya juga lengkap. Ada mesin jahit, ada mesin bordir, ada mesin obras, kemudian ada setrika, kemudian ada peralatan batik, ada lagi yang peralatan embroidery atau bordir. Ini sekelumit tentang tata busana. Mohon untuk dipahami, dicermati, nggih. Nah, ini peralatan dari tata busana. Oke, kembali dengan Bu Sri ya. Mohon maaf tadi karena sinyalnya kurang bagus. Ya, sekali lagi tata busana adalah SMK yang menjadikan lulusannya berkarya nyata, menghasilkan dan bisa menjual jasa. Mungkin segitu Pak Pram, teman adik-adik untuk penjelasan dari tata busana. Mohon maaf karena tadi kurang bagus untuk sinyal di lab ya. Jadi yang sudah masuk di tata busana saya ucapkan terima kasih. Yang belum bergabung silahkan. Kita masih membuka peluang untuk jurusan tata busana. Pikirkan baik-baik apa nanti tujuan hidup kalian setelah lulus SMK. Matur suwun, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Wahyuni dari Kaprodi Tata Busana. Ya, selanjutnya untuk mempersingkat waktu juga, saya serahkan kesempatan kepada jurusan perhotelan yang kelihatannya sudah siap. Jurusan perhotelan sudah siap nggih? Siap. Oh, ya, monggo saya persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ya maskernya? Ya, kembali lagi sama Bu Ayu di sini. Kita akan lihat-lihat gimana lab-nya perhotelan itu. Suara saya jelas ya Pak ya? Sangat jelas, sangat jelas. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada di lab perhotelan. Nah, ini adalah kita punya 4 kamar hotel yang sewakan. Ini adalah PJ-nya perhotelan. Nah, jadi sering kita sebelum pandemi ini kita sering ada tamu yang nginap di sini. Dan itu nanti yang layani adalah siswa-siswi di perhotelan kita. Ini kita ada kamarnya. Nanti kita akan pelajari tentang mana sih ini runnernya, bias runner. Kita tuh biasanya kalau ada tamu langsung booking di sini, bisa 4 kamar penuh. Ada lagi satu lab di dekat ruang kelas itu adalah lab, ada lab resepsionis, ada lab laundry. Nah, untuk kedepannya kita akan menyiapkan restoran sendiri dan kitchen. Kitchen itu dapur. Jadi kan nanti bisa belajar memasak bareng di situ. Kita bisa serving order restoran di lab kita sendiri. Jadi ini adalah lab kita paling lengkap di kabupaten. Seperti ini. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dengan jurusan perhotelan ya. Semoga ilmu bermanfaat. Nanti kali kita lulus siap
menjadi hotelier yang berkompeten seperti itu. Oke, nah jadi kira-kira di perhotelan kalau misalnya nanti ada tambahan nanti menyusul saja, nggih? Ya. Oke, kalau gitu Siap. selanjutnya saya serahkan kepada yang sudah aktif dengan Bu Ratna. Sudah siap? Siap. Oh ya, Suaranya. ya jelas. Silahkan dilanjut, Bu. Mas sudah. Jelas? Jelas, Oke. jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ratna, ketemu lagi dengan saya Bu Ratna. Di sini saya akan menunjuk. Mas sudah Pak? Sudah masuk? Ya sudah masuk, Bu. Silakan. Oke, lanjut ya Pak ya. Lanjut. Ini saya berada di lab pemasaran. Jadi di lab pemasaran, tempatnya di sebelah selatan. Oke. Di sini ada beberapa komputer karena akan digunakan untuk saat kita mendesain promosi dan mendesain display. Jadi bisa juga biasanya untuk praktek online. Jadi karena kita bisnis daring, kita akan beberapa kali praktek di sini. Kemudian di jurusan memasak seperti yang kayak kapan kemarin, kita punya register scanner, ya. Jadi ini seperti yang ada di toko-toko yang digunakan untuk cek harga. Cek harga ini cash register scanner, jadi pakai scanner. Kemudian untuk yang manual kita masih punya juga. Jadi nanti kita juga akan belajar ini. Di sini akan saya coba bagaimana transaksi pakai cash register manual. Ya, ini kemungkinan sinyal dari Bu Ratna juga kurang bagus ya, sehingga ini terputus-putus suaranya. Lanjut ya Pak? Lanjut, ya. Nah, oke. Ini saya sedang mempraktekkan bagaimana kita melaksanakan. Nah, jadi ini ada struknya seperti yang kalau kalian belanja, ya kita nanti akan buka di sini. Di sini juga ada namanya drawer, ya tempat uang. Kemudian ini kita nanti juga akan belajar tentang bagaimana melabel harga, price label, ya. Jadi bagaimana di toko-toko itu biar konsumen tidak bingung terhadap. Sementara ini sinyal memang kurang bagus ini. Jika dari akuntansi sudah ada yang bisa menghubungi, silahkan berbicara. Nah, untuk menunggu dari jurusan akuntansi, silakan. Saya? Ya, oke. Saya lanjutkan ya Pak ya. Ya, Tadi kan silakan. sudah jalan. Saya lanjutkan ini untuk lab akuntansi. Di sini yang kita pelajari itu kebanyakan yang berhubungan dengan komputer. Jadi kita kalau pertama kita masuk akuntansi biasanya diajari yang namanya paket pengulang angka atau spreadsheet. Jadi anak-anak nanti biar mengetahui apa isi komputer dan apa yang harus kita pelajari untuk di akuntansi dasar. Di situ ada kita harus bisa Excel. Ini seperti ini ya. Jadi kita mengetahui Excel itu seperti apa, terus Word itu seperti apa. Jadi programnya ada 2 program tersebut.
Terus yang dipelajari tentang laporan keuangan nanti untuk kelas 2. Jadi kita kelas 2 baru mengenal apa laporan keuangan. Jadi kelas 1 itu baru dasar laporan keuangan. Nanti kelas 2 itu baru mempelajari laporan keuangannya. Prakteknya juga dilaksanakan kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 nanti kita sudah praktek full. Jadi semuanya anak-anak jangan takut. Kalau nanti kita masuk di jurusan akuntansi, kita bisa mempelajari dan diajari dengan guru-guru yang insya Allah profesional. Jadi tidak usah takut, nanti kita ajari secara pelan-pelan. Tidak harus apa? Bisa matematika yang ditakutkan itu tidak. Selain itu, kita pelajari mayap akunting. Jadi nanti kalau kita masuk di suatu perusahaan, biasanya untuk mempelajari mayap akunting itu nanti diajari oleh Bu Irna ini sendiri. Nah, ini gurunya adalah Bu Irna. Ya, Bu ya? Ya, halo. Ini videonya, Bu. Halo, Bu Erna bisa ya? Ini Bu Erna sudah melihatkan tutorial kalau kita belajar mayapnya. Jadi di sini kalau ada transaksi penjualan masuknya di mana, ada transaksi pembelian di mana, banking di mana, semua sudah ada di sini. Jadi kita tidak usah capek-capek nanti menulis semua pekerjaan di kertas, tidak. Kita semua tinggal masukkan di aplikasi. Setelah selesai kita bisa print di depan. Dan di sini komputernya sudah tersambung sama server. Jadi tidak usah colok-colok flash disk ya. Jadi sudah tersambung dengan server depan. Pekerjaan kamu sudah kalau mau di print sudah langsung di depan. Nah ini contohnya, ini contoh aplikasinya. Dari sini bukunya. Jadi nanti tidak usah bingung. Jadi Bu Era sama Bu Nia sudah menyediakan buku prakteknya. Buku prakteknya di sini sudah ada panduannya. Kamu tinggal memasukkan saja. Jadi contohnya seperti ini kalau ada transaksi. Bu Era contoh kasih lihat dulu ya. Jadi nanti yang masuk di akuntansi sangat asik sekali belajarnya. Jadi kita anda menggaris-garisnya ya, tidak perlu menyiapkan penggaris dan buku yang tebal-tebal. Karena sekarang kita sudah canggih untuk belajar akuntansinya. Nah di sini contohnya seperti di depan ini. Lihat ya. Jurusan di sini ada transaksi tanggal 7 membeli barang dagangan dari PT Hendra Surakarta dengan termin 3/10 N/10. Nah, di sini sudah ada soalnya. Di bawahnya ini cara mengerjakannya. Jadi Bu Erna sudah menyiapkan buku praktek plus cara mengerjakannya. Jadi nggak usah bingung ya, Bu, kalau ada buku cara mengerjakannya, tidak. Kita sudah menyiapkan paket komplit untuk jurusan akuntansi. Sudah? Bisa dilanjut sama Putri? Ya, terima kasih Bu Erna. Nanti anak-anak tidak usah takut masuk jurusan akuntansi. Kita akan selalu membantu kalian, ya. Dan jangan takut-takut sampai ini nggak bisa. Tidak. Akuntansi selalu siap untuk anak AKL atau akuntansi keuangan lembaga. Mungkin cukup sekian saja Pak Pram dari jurusan akuntansi. Bisa dilanjut ke jurusan. Oh ya, oke. Terima kasih untuk dari jurusan akuntansi. Oke, selanjutnya kebetulan tadi ada mau yang ditambahkan dari jurusan perhotelan. Jika jurusan perhotelan sudah siap, ya monggo dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menambahkan tadi di lab
barat itu kita punya room. Jadi di sini kita punya lab laundry ya. Jadi yang sudah standar hotel kita punya lab laundry-nya. Ini ada mesin cucinya, kita punya 2. Ada juga papan setrika. Kemudian ada ini setrika uap dan troli untuk praktek bellboy. Kemudian ini rak kita yang terdiri dari sheet, duvet, dan berbagai macam towel untuk praktek housekeeping. Ini juga kita ada troli. Di sini ada juga beberapa towel, sheet, duvet, dan amenities untuk persiapan make up room. Dan di depan, di bagian depan, nah ini namanya resepsionis. Jadi lab front office, kita akan praktek resepsionis dan reservasi menggunakan media telepon. Dan di sini bagaimana cara kita menyambut tamu. Jadi nanti akan diajari di jurusan perhotelan. Mungkin dari Bu Ayu ada tambahan? Ya, jadi semua anak yang mengikuti jurusan perhotelan pasti sudah menguasai atau kompeten di bidangnya. Jadi ketika mereka terjun di dunia kerja sudah siap untuk join dengan dunia industri, begitu. Jadi kita langsung real ya di sini, nggak hanya teori terus, kita akan banyak praktek supaya anak pembekalannya itu kuat dan mantap terjun ke dunia kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Pak, mungkin sekian dari jurusan perhotelan. Terima kasih. Kami tunggu kedatangan joinnya di jurusan perhotelan. Kita masih membuka untuk anak-anak yang ingin berminat di perhotelan, kita belajar bareng di sini. Siap bantu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada jurusan perhotelan yang sudah menyampaikan tentang hotel. Ya. Oke, dari semua jurusan saya kira sudah semua. Tinggal yang belum tentunya dari jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, untuk teknik komputer dan jaringan kebetulan saya kaprodinya, dan saat ini dari teknik komputer dan jaringan belum bisa memunculkan gambar-gambar atau mungkin keadaan di lab TKJ, karena memang posisinya saya sebagai moderator berada di ruang BKK, jadi saya tidak bisa langsung ke lab, akan tetapi nanti pada siaran live YouTube-nya akan kami tampilkan untuk gambar-gambar yang ada di lab TKJ. Jadi pada hari ini kita sudah menjalankan Vicon MPLS 2020 untuk hari yang ketiga dengan tema mengenalkan fasilitas jurusan yang ada di SMK PPS 1. Nah, dan akhirnya saya ucapkan selamat siang, selamat beristirahat, semoga sehat selalu untuk anak-anakku semua. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.